Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber dan subscriber dimanapun Anda berada, nih di sini lagi sore nih, asar menjelang ya menunggu buka puasa lah, kita ngabuburit. Nah, saya kali ini mau sharing dikit nih tentang sakit gigi. Nah, ini kebetulan nggak jauh-jauh dari bidang saya. Jadi bagaimana sih kalau sekarang dari masa pandemi COVID-19 ini, ya kalau kita sebutnya Corona 19 itu, yang menderita penyakit gigi gimana tuh yang sakit gigi? Karena dokter gigi rata-rata itu prakteknya itu agak dikurangin jam layanannya, kecuali pasien-pasien yang sifatnya emergensi. Pasien-pasien yang sifatnya emergensi itu baru ditangani. Nah, ini saya mau sharing sedikit tips dan trik bagaimana mengatasi nyeri gigi atau sakit gigi dari rumah saja, karena kita memang dianjurkan untuk stay di rumah aja. Ya, yang pertama, teman-teman kita perlu tahu dulu, tidak ada itu yang namanya obat sakit gigi, itu nggak ada gitu kan, nggak ada yang namanya obat sakit gigi. Sejauh yang saya pelajari, saya bertahun-tahun kuliah kedokteran gigi itu, obat sakit gigi itu nggak ada gitu. Yang ada adalah obat untuk meredakan nyeri gigi yang sedang sakit. Kenapa? Karena kalau gigi itu berlubang, ya solusinya adalah dirawat di dokter gigi, bukan dengan obat, minum obat apalagi kemudian pakai herbal dan sebagainya, apakah giginya kembali seperti semula, itu nggak akan kejadian gitu. Kenapa ya? Karena nggak ada obat sakit gigi, yang ada itu adalah obat meredakan nyeri. Setelah nyerinya reda, segera datang ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan, apakah ditambal kah, dirawat saraf atau dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya COVID-19 ini kan rata-rata dokter gigi itu mengurangi jam prakteknya. Bahkan ada yang menutup sama sekali prakteknya, klinik giginya ditutup. Kenapa? Karena dokter gigi itu sangat rentan tertular oleh COVID-19. Dari liurnya itu, dari mulutnya itu, liurnya itu kemudian bisa potensi penularannya itu lebih tinggi gitu. Tinggi, dokter THT, dokter gigi itu tinggi resiko penyebarannya. Nah, sehingga kebanyakan dokter menutup atau mengurangi jam prakteknya, dan layanan yang diberikan cuman layanan yang sifatnya emergensi atau gawat darurat. Nah, gimana kalau teman-teman lagi sakit gigi nih masa COVID seperti ini? Terus apakah kemudian kita berteriak-teriak gitu? Karena pada saat orang sakit gigi itu, ya sejauh yang saya tahu, sakitnya itu sampai di sini gitu, sampai sakit hati. Walaupun ada pepatah mengatakan sakit hati itu tidak sakit gigi gitu. Cuma dia namanya sakit gigi itu sangat-sangat bikin emosi jiwa gitu. Nah, daripada kita bingung, saya coba kasih beberapa tips ya. Yang pertama, ini semua bahan-bahan yang kita pakai ada semua di dapur. 5 bahan ini ada semua di dapur. Yang pertama, kalau kita punya cengkeh di dapur, biasanya kalau kita masak nasi biryani atau resep-resep yang menggunakan cengkeh biar lebih harum, ternyata cengkeh ini bisa digunakan untuk meredakan nyeri gigi yang berlubang. Jadi kalau kita sakit karena gigi berlubang, kita bisa menggunakan cengkeh. Nah, gimana caranya? Nah, minyak cengkeh ini di klinik gigi itu biasa di dalam bentuk minyak cengkeh atau yang namanya eugenol, disuling itu dari cengkeh, jadinya eugenol, biasa dipakai untuk meredakan nyeri gigi atau sebagai antiseptik pada beberapa perawatan gigi. Nah, kalau kita punyanya cengkeh, ya tinggal cengkehnya ditumbuk-tumbuk, kemudian dimasukkan ke dalam lubang gigi, ditumpuk di dalam lubangnya gigi itu, kemudian ditumpat atau disumbat dengan kapas, tunggu sampai nyerinya reda. Insya Allah nyeri giginya akan segera reda. Ini bisa membantu kita untuk menenangkan pikiran kita supaya sakitnya itu, karena kalau sakit itu kita nggak akan bisa berpikir normal ya. Itu yang pertama, cengkeh. Yang kedua adalah bawang putih. Bawang putih itu kita diketahui di beberapa penelitian itu mengandung antimikroba dan mengandung analgesik yang cukup kuat, sehingga ketika kita sakit gigi, lubang gigi kita itu kemudian menyebabkan sakit, maka kita silakan ke dapur, ambil bawang putih, potong sesuai lubang giginya itu, lalu
potong gitu, terus celupin tuh dalam lubangnya itu tuh. Celupin terus tambahin kapas gitu, atau tekan aja sampai dia nanti hilang sakitnya. Karena memang bawang putih itu bisa meredakan nyeri gigi. Jadi siapkan aja bawang putih. Kalau kita suka makan sambal, biasa kan ada tuh bawang merah, bawang putih jadi bumbu wajib lah di dapur kita. Jadi kalau misal tengah malam nggak ada obat pereda nyeri, golongan paracetamol kah, asamefenamat kah, atau non-steroid anti-inflammation drug seperti misalnya ibuprofen, natrium diclofenac, ya kita gunakan bawang putih bisa. Jadi kalau bawang putihnya ada, lebih aman lah ya, lebih aman karena dosisnya itu bukan ditelan ya, cuma ditempel doang. Terus yang ketiga, itu kita bisa menggunakan air garam. Jadi kita air garam hangat, kita pakai kumur. Jadi misalnya kita ambil 1 gelas air garam sekitar 200 ml lah. Kemudian kita campurkan 2 sendok teh air garam, terus diaduk, airnya hangat, kemudian kita pakai kumur. Nah, itu bisa meredakan nyeri dari sakit gigi tadi. Nah, kalau sudah ada air garam itu bisa meredakan nyeri. Terus yang berikutnya adalah kita menggunakan serai. Serai itu kita bisa gunakan baik yang sudah jadi minyak serai atau yang sudah disuling itu, atau serainya itu kita tumbuk-tumbuk. Serai itu kan biasa kita pakai di dapur ya, untuk masak ikan kah, atau untuk buat minuman, dicampur dengan cengkeh, dicampur dengan jahe. Nah, serai ini bisa kita tumbuk, masukin aja tuh dalam lubang gigi. Insya Allah bisa reda nyerinya, karena serai ada beberapa kandungan anti inflamasi dan analgesik. Nah, yang terakhir ini yang jadi andalan saya, bahan ini bukan hanya sebagai super nutrition food yang kalau dikonsumsi dia punya efek functional food atau efek kesehatan, tapi juga dia punya efek untuk luka luar. Jadi misalnya kalau di sakit gigi kita gunakan bubuk kelor. Bubuk serbuk daun kelor. Jadi serbuk daun kelor itu yang kalau cara pengeringannya benar dan jadi bubuk kelor, maka dia punya efek antiinflamasi yang kuat seperti itu. Jadi 5 bahan ini tadi kita bisa pakai. Yang pertama adalah minyak cengkeh, bawang putih, kemudian air garam hangat, serai, dan yang terakhir adalah bubuk kelor. Nah, konsumsi bubuk kelor rutin ini bisa menjaga kesehatan tubuh kita gitu, nggak gampang sakit, nggak gampang baper gitu. Jadi siapkan 5 bahan ini, insya Allah sakit gigi kita sembuh. Setelah sakitnya reda, kalau kondisi pandemi COVID sudah berakhir, segeralah datang ke dokter gigi, ke puskesmas, ke klinik gigi, atau ke rumah sakit. Jangan datang dulu ke tukang gigi karena bukan kompetensinya gitu. Tukang gigi lain lagi wilayahnya. Datanglah ke dokter gigi untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Apakah ditambalkah, dicabutkah, atau dirawat saluran akarnya, dan sebagainya. Sehingga jaga kesehatan gigi kita, rajin-rajin berkumur, rajin-rajin sikat gigi, dan rajin-rajin sikat lidahnya. Dan siapkan juga untuk kondisi darurat ketika ada obat untuk meredakan nyeri gigi, misalnya paracetamol atau asamefenamat, atau misalnya golongan natrium diclofenac. Mereknya terserah lah ya, tapi kalau saya ya siapkanlah dua-duanya. Obat yang di dapur ada, obat yang di kotak obat kita juga ada. Nah, mudah-mudahan bisa membantu. Dan tapi ingat ya, bahwa tidak ada namanya obat sakit gigi, minum obat terus giginya kemudian sembuh lagi, lubangnya tertutup kembali, nggak ada. Itu harus ditambal tuh atau dirawat gitu. Jadi segera datang ke dokter gigi. Nggak ada namanya obat sakit gigi, yang ada meredakan nyeri sesaat, meredakan nyerinya sakit gigi ini lagi. Oke, terima kasih. Saya Mas Daeng Irwan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe. Kalau saya nggak minta subscribe, istri saya yang minta di-subscribe gitu, biar banyak penggemarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.